Cel, kamu kenapa? Aku nggak sahur tadi. Kayaknya aku sakit yang asam lambung itu deh. Apa namanya? Ma, Iya, Pak. Kita bikin romantis, bikin paling romantis. oh iya, kamu udah kerjain belum tugas nomor 7? Yang mana? Coba kamu bacain. Ada sebuah peribahasa, tak kenal maka tak. Sayang. Iya, apa sayang? Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Celo, Koko mau pergi berburu takjil nih. Kamu mau nitip apa nggak buat buka puasa nanti? Yang manis-manis kok. Oke, Koko beliin kolak ya. Kolak lagi. Bosan ah. Es buah? Es buah. Kok, tenggorokan Celo tuh udah gatel banget. Nanti kalau Celo batuk terus nggak bisa ikut lebaran gimana? Ini nggak mau, itu nggak mau. Terus maunya apa dong? Ya Allah, Celo pengen pacar Cina. Cier, pacar Sinanya. Bungkus. Kalian punya gak sih bestie yang bikin malu kayak gini? Koko ganteng, minta nomor WA dong. Aku sakit parah kok, umurku tuh gak lama lagi. Please, kabulin permintaan terakhir aku, ya. Yes, dapat kan? Tuh, temen lu tuh. Teman lu ah? Guys, kita foto bareng yuk. Tapi Apa anda? Masa pakai baju Teletubbies? Iya, curang lu doang yang cantik. Kita kayak baru tancol gini. udah, lihat kamera sini. 1, 2. Guys, kalian punya penyesalan dalam hidup kalian nggak? Anda orang tua gue nggak bangkrut, gue pasti masih bisa lanjut kuliah. Kalau aja gue punya sedikit keberanian buat kenalan sama Snow. Tifa lihat, gue dapet beasiswa nih. Tiba-tiba, masa Snow ngecek-ngecek jalan dong? Loh, Tifa mana? Nggak tahu. Udah sebulan Tifa ngilang. Belum ada kabar dari Tifa ya? Emang tuh anak, seenak jidat dia aja. Dilihat, ikut aku. Kemana? Nanti kamu juga tahu. Hah? Tifa? Kenapa bisa? Dia sakit parah, tapi dia nggak mau lanjutin pengobatannya. Uangnya dipakai buat daftar kuliah kamu, Zoe. Dan juga dia menitipkanmu padaku, Juliet. Tes 1, 2, 3. Ini udah kerekam belum ya? Gue udah bilang kalau kalian nangis tuh jelek. Gue mau kalian bahagia. Ingat untuk selalu tersenyum ya. Gue janji Tifa. Mama lusa berangkat ya? Ayus, kenapa Mama? Terus itu dagangan depan rumah biar papamu aja yang jaga. Oh tenang, aku bisa jaga mah. Jangan, gak usah. Gulung kasur nanti usaha kita. Keesokan harinya. Kak, ini berapaan ayo? Mohon maaf dek, ini saya lagi jualan kok jadi tebak-tebakan. Biar anti mainstream lah kak. Anti mainstream, matamu anti mainstream. Kak, kok saya di sini? Ya nggak aku tahu lah dek ya. Kok malah nanya aku? Tolong ya jangan bikin saya emosi. Ku banting kok nih nggak lama. Nggak tahu juga kak. Tiba-tiba saya sudah ada di sini. Anak setan mana lagi nih? Ini lagi jualan kak. Ngamen. Gak kau lihat kak ya di depanku nih banyak barang-barang. Berarti saya sedang Mulung. pintarnya kamu adik. Jadi pengen saya kubur. Kak, beli. Gak jual. Ya, padahal aku mau lihat kipas Wakades. Cepetan sudah kau beli. Bagus tuh, bisa nempel dinding, atap, pohon, jidat, di hidungmu juga bisa dek. Wah, keren. Bisa nyala nggak kak? Wah iya, bisa dong. Kalau dinyalain kau yang muter. Loh, kok pergi dek? Gak jadi beli? Aku baru ingat tadi disuruh beli garam sama mama. Papa, Mama, Celo udah punya pacar loh. Wah, anak Mama udah gede. Ih, ganteng banget. Hah? Pacar? Walaupun sekarang dia masih belum kerja dan gak ada uang, tapi dia bilang ke Celo. Kalau nanti dia udah kaya, dia bakal ajak kamu liburan keliling dunia. Iya, Pak. Terus dia juga bilang, Kalau dia punya pekerjaan tetap, dia bakal belanjain kamu sepuasnya. Dia bakal beliin kamu tas kremes limited edition dari kulit biawak albino kan? iya, bener-bener, Pak. Terus dia juga bilang, Kalau kamu mau jadi pacar dia bakal nurut 100% sama kamu. Dia bakal minta maaf dan selalu ngalah walaupun dia nggak salah. bener banget, Pak. Terus dia juga ada bilang, Seumur hidup dia cuma bakal cinta sama kamu. Gak bakal ngelirik-lirik cewek lain, apalagi selingkuh. Di hati dia cuma ada kamu satu-satunya. iya, Pak, iya. Dia juga janji.
Tunggu dia sukses, dia bakal nikahin kamu. Resepsi mewah di Bali, habis itu langsung berangkat honeymoon setahun. Wah, iya Pak, terus nih? Nanti kamu gak usah kerja kalau udah nikah sama dia. Gak usah nyapu, ngepel, masak, cuci piring. Kamu santai-santai aja di rumah, jadi nyonya besar. Terus kamu percaya gitu? Kok Papa jadi marah sih? Tapi, kok Papa bisa tahu? Kenapa Papa bisa tahu? Ya karena dulu dia ngomong gitu ke Mama. Terus sekarang, mana jalan-jalan keliling dunia aku? Hah? Itu... Mana tas kremas aku? Mana? Snow, mana? Juliet. Seperti biasa, tiap malam Jumatku bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam, Snow dan Aska. Malam. Malam, Ceh. Silahkan. Ini kejadian yang gue alami waktu gue nginep di apartemen Aska. Oke. Sorenya, gue turun berenang sampai malam. Dia nggak bawa access card dan gue lagi nggak di rumah. Gimana dong? Tapi kebetulan ada yang naik lift ke lantai 15. Unit Aska di lantai 12 kan. Jadi gue pikir, ya udahlah nggak apa-apa cuma turun 2 lantai ini. Hah? 15 ke 12? 3 lantai dong? Kan nggak ada lantai 13. Oh iya, beberapa gedung kadang nggak ada lantai 4 sama lantai 13-nya. Gue turun lewat tangga darurat. Pas buka pintu, di temboknya ada tulisan 15. Habis itu gue lanjut turun. Gak berapa lama gue ngeliat ada cowok berdiri hadap tembok. Tepat di atasnya tulisan angka 14. Lah, ngapain dia? Gak tahu soalnya posisinya membungin gue gitu kan. Jadi gue cuma sambil lewatin dia gitu aja. Terus? Singkat cerita sampailah gue di lantai 12. Gak pakai lama si Aska pulang. Terus gue cerita soal cowok aneh di lantai 14 tadi. Tapi Aska malah mendadak pucat. Kenapa? Soalnya di apartemenku nggak ada lantai 14. Maksudnya? Lantai 4, 13, sama 14 di tempatku tuh nggak ada, Ceh. Kalau dari lantai 15 langsung turun ke lantai 12. Hah? Jadi, tadi Snow lewat. Sedikit saja kau lemah, aku akan membawamu masuk ke dalam duniaku. Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam, Bung Fian. Malam, Jaya. Silahkan. Kejadian ini gue alami waktu gue kuliah semester 2. Masih maba ya? Nah, karena gue jurusan IT, ceweknya tuh langka banget. Di kelas gue cuma ada satu cewek, kita sebut aja E. Oke. Si E tuh udah cantik, baik, pinter, top markotop deh. Wih, spek bidadari ya? Yoi, sore itu habis kelas gue mau pulang. Tiba-tiba si E nyamperin gue di parkiran, Ceh. Cie. Si E minta gue anterin. Ya, karena udah mau maghrib dan hitung-hitung PDKT, ya udah, gas lah. Hah? Tapi sepanjang perjalanan, si E nggak banyak ngomong. Raut mukanya kayak lagi ada masalah gitu. Terus? Gak berapa lama habis masuk kompleks, si E bilang rumahnya di sebelah kanan yang pagarnya warna putih. Tapi baru aja gue nepi, tiba-tiba pintu mobil gue kebuka, terus si E udah hilang. Hah? Ya karena gue penasaran, gue pencatlah bel rumahnya. Yang buka tanda-tanda gitu. Terus gue tanya, apa si E udah masuk ke dalam? Iya. Tapi si tante malah nangis. Terus bilang makasih udah nganterin E pulang ke rumah. Maksudnya? Katanya kemarin si E kecelakaan pas mau nyebrang. Tabrak lari gitu. Dan si E langsung meninggal di tempat. Apa? Jadi? Temanku yang baik hati, terima kasih. Akhirnya aku bisa pulang. Celoh, bentar lagi kan lebaran. Lihat nih, Koko udah siapin hadiah buat Mama. Koko kasih apa? Ini gamis baru, Koko nabung ngumpulin dari uang jajan. Wah, Mama pasti senang banget kok. Celo juga mau kasih buat Mama. Tapi kan Celo belum sekolah, nggak punya uang jajan kayak Koko. Apa ini? Apa yang ku belikan untuk Mama? Untuk Mama tersayang. Tak ku punyai sesuatu berharga untuk Mama tercinta. Oh, hanya ini ku nyanyikan senandung dari hatiku untuk Mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk Mama. Makasih, Celo. Makasih Mama. Mama adalah Mama yang terbaik. Celo sayang banget sama Mama. Juliet, kok orang Korea kalau pacaran panggilnya opa-opa gitu? Bukannya opa itu abang ya? Hah? Iya sih, opa dalam bahasa Korea emang artinya kakak laki-laki. Tapi kalau pacaran dan cowoknya lebih tua, boleh dipanggil opa juga kok. Apa
apaan sih? Opa, kakek-kakek. Kalian suka sama kakek-kakek? Mimi sih nggak level. Soalnya Mimi tuh suka sama cowok yang ganteng kayak pacar Mimi ini. Pacar? Emangnya ada yang mau sama siluman ubur-ubur kayak lo? Iri bilang, bos. Asal kalian tahu ya, pacar Mimi itu idol Korea terkenal. Siapa Mimi? Taehyung BTS. Hei Mimi, lo masih ngimpi ya? Gua sih pakai argo juga lo biar bangun sekalian. Sabar Tifa, sabar. Nggak percaya? Nih lihat, Mimi ada video bukti Mimi lagi pelukan mesra sama Taehyung. Romantis banget kan? Apa cuma Mimi ya cewek yang pernah dipeluk sama Taehyung? Please lepas. Lo pikir bisa nipu gua? Itu kan bikinnya pakai aplikasi. Hah? Aplikasi apa Tifa? Gimana caranya? Tinggal pakai AI Marvel Studio aja. Caranya gampang banget, tinggal pilih template AI hugging, masukin foto, tunggu prosesnya, jadi deh. Kamu bisa pelukan sama siapapun yang kamu mau. Kamu nggak bikin juga Juliet? Enggak ah, buat apa? Opa aku kan ada di depan mata. Jadi gua opanya gitu. Manusia kulkas 10 pintu bisa salting begitu? Let it go. Udah Celo, udah please. Sakit kuping Koko dengernya. Kita cari lagu yang lain aja ya, Celo. Tapi jangan sukanya Frozen ini, Cia. Kamu tahu nggak ada teori gelap di balik film kartun Frozen? Enggak, Axel. Jadi, animasi film kartun Frozen yang diproduksi oleh Disney pada tahun 2013 itu mempunyai tujuan untuk menyembunyikan sesuatu. Maksudnya? Ada rumor yang mengatakan bahwa Walt sang pendiri Disney tidak benar-benar meninggal. Ia hanya dibekukan, dan dalam bahasa Inggrisnya juga bisa disebut sebagai Frozen. Bentar. Gimana? Tunggu, bukannya Walt Disney didiagnosa menderita kanker palu-palu? Terus koin pada bulan Desember tahun 1966 kan? Iya, konon sebelum Walt Disney benar-benar menghembuskan napas terakhir, tubuh dan otaknya diawetkan dengan cara dibekukan. Agar nanti di masa depan, saat teknologi sudah canggih dan obat kanker sudah ditemukan, Walt Disney bisa dihidupkan kembali untuk menikmati hasil kinerjanya selama ini. Serius? Maka dari itulah, Disney menciptakan kartun Frozen. Karena sebelumnya, saat kita mengetik kata Frozen di pencarian internet, artikel-artikel yang muncul merupakan berita tentang kepala Walt Disney yang dibekukan. Waduh, suram bet. Dan benar saja, sejak film kartun Frozen dirilis, teori konspirasi kelam mengenai Walt Disney yang dibekukan pun tenggelam. Digantikan oleh animasi kartun Frozen yang ceria, lucu, menarik, dan menyenangkan. Berarti semua itu cuma buat tutupin kalau... Kayaknya Snow suka deh. Masa? Kalian lagi ngomongin siapa sih? Aku ya? Dih, pede banget sih lo. Ya, habisnya tadi Mimi dengar kalian ada sebut-sebut nama Snow kan? Snow itu deket loh sama Mimi. Serius? Iya, apa cuma Mimi doang ya cewek yang dicat malam-malam sama Snow? Hah? Cat apa? Ya, biasalah cowok-cowok. Snow tanyain tentang Mimi sih. Nanya apa? Jadwal piket Mimi. Itu mah karena dia ketua kelas. Udah tugas dia buat nonton anak-anaknya piket. Ya, tapi apa gitu maksudnya dia ngechat Mimi? Pasti Snow suka kan sama Mimi, cuma dia gengsi aja pura-pura gak mau ngaku. Bagaimana konsepnya ngecat jadwal piket bisa jadi suka? Gue beri juga lu. Sabar Tifa, sabar. Oh ya, sama satu lagi teman Snow yang rambutnya warna coklat, siapa namanya? Vian. Dia juga kemana-mana telepon Mimi loh. Kayaknya dia mau sleep callan deh. Emangnya Vian bilang apa? Dia suruh Mimi balikin buku yang Mimi pinjam ke perpus. Duh, Mimi pusing deh direbutin Snow sama Vian. Padahal Mimi tuh cuma nganggap mereka teman aja sih. Kayaknya mereka salah paham, soalnya Mimi kan ramah banget sama cowok-cowok. Deh. Tuh kan Vian nyamperin Mimi, malah pakai bawa bunga segala. Dia pasti mau nembak Mimi. Duh, gimana nolaknya ya? Tifa, gue suka sama lo. Cie. Mau nggak jadi pacar gue? Enggak, sana-sana. Makin ditolak makin suka. I love you, Tifa. Sakitnya orang. Jadi ini adalah surat terbuka buat kalian yang sering bilang, Kak, please nambah karakter baru dong. Sebenarnya kalian tahu gak sih ada berapa banyak karakter aku? Hitung coba.